Be phenomenal every day. Halo guys, selamat datang kembali di channel Stockholic. Hari ini tanggal 5 Juni ya, 2021. Saya yakin teman-teman pada senyum-senyum semua ya, karena seminggu ini IHSG bullish parah ya. Nah, langsung saja saya masuk ke market analisa ya. Yang pertama ini adalah harga perkembangan dari harga batu bara, di mana sekarang ada di level 110 ya. Jadi turun 1,87%, cuman ini ya wajar karena kenaikannya kemarin kan luar biasa kencang untuk batu bara, harga komoditas batu bara. Nah, yang kedua ini adalah dari oil, di mana harga minyak ini naik juga ya. Jadi komoditas ini lagi tinggi-tingginya harganya. Terus goldnya yang lagi setelah kemarin sempat 1900-an, sekarang ada di level 1891. Nah ini ya, kemarin kan sempat 1900-an, sekarang 1800-an. Untuk bursa di Amerika sendiri sampai video ini dibuat itu juga mengalami kenaikan. Nah ini ya, Nasdaq-nya 1,47%, S&P 500 0,8%, dan terakhir itu adalah Dow Jones 0,5%. Nah sekarang saya akan membahas terlebih dahulu yang tentang IHSG ya, tentang market kita. Kalau teman-teman perhatikan ini IHSG Jumat kemarin ditutup di level 6065, sudah masuk ke area 6000 lagi ya, dimana kalau kita perhatikan dari level 58 ini akhirnya naik sampai 6065 ya. Ini hampir non-stop ya, jadi kenaikan terus menerus. Terus kalau kita lihat pergerakan asing untuk hari Jumat kemarin itu ada net buy-nya itu 251 miliar ya, 251 miliar. Dan selama satu minggu ini yang menarik ya guys, jadi satu minggu kemarin asing ini kayak nggak mau ketinggalan barang gitu loh. Jadi dia masuk 2,85 triliun. Ini besar sekali ya. Angka ini besar sekali untuk satu minggu aja. Nah, jadi cukup menarik kita nantikan pergerakan minggu depan, di mana kalau misalkan ternyata asing ini masuk terus. Nah, ini ya. Biru ini adalah chart untuk foreign flow. Kalau asing ini masih masuk terus, bisa jadi itu adalah awal untuk uptrend ya, awal dimana IHSG mulai kembali uptrend. Nah kalau IHSG sudah mulai kembali uptrend lagi, maka dia akan mengejar level-level resisten berikutnya ya. Mungkin yang pertama ada di level 6150, terus dia akan kemudian mengejar ini ya 6240, berikutnya 6400 dan seterusnya ya. Itu kalau memang pergerakan asing terus seperti ini ya, uptrend gila-gilaan. Jadi memang minggu ini itu asingnya tuh masuk luar biasa ini. Teman-teman bisa lihat ya chartnya dari garis yang biru ini. Nah ini menyebabkan indeks IHSG sendiri juga naik gila-gilaan. Sekarang ada di zona resistennya ya, di Bollinger Band yang atas. Seperti itu. Nah kemudian untuk saham apa saja yang dimasukin oleh asing selama seminggu kemarin itu adalah yang paling banyak BRI ya. Ini asing paling banyak masuk BRI 1 triliun. Terus BCA 740 miliar, Telkom 215 miliar. Nah, memang kalau saham-saham yang big cap seperti ini dimasukin, otomatis IHSG itu pasti keangkat karena bobotnya kan tinggi banget ini terhadap IHSG. Nah, ketika asing sudah masuk ke saham-saham blue chip ini, mungkin sekarang kita juga kalau mau ada teman-teman yang sukanya defensif ya, dengan saham-saham yang blue chip ini sudah bisa ikut masuk juga sama si asing. Cuman sekali lagi di video ini ada disclaimer ya. Jadi semua yang saya berikan di sini hanya murni analisa sharing pribadi ya. Tidak ada ajakan atau rekomendasi untuk buy ataupun sell. Seperti itu. Nah, ini kita teman-teman bisa lihat ya, BRI, BCA, Telkom masuk semua yang nominal lumayan besar. Yang paling banyak dijual itu adalah TBIG. Nah, TBIG berarti ini ya sudah dijual 188M, BVIN 104M. Nah, saham-saham yang dijual pun bukan saham banking ya, dimana biasanya kan asing juga
minggu-minggu kemarin kan sukanya jual BRI, BCA. Ternyata yang sekarang yang dijual tuh TBIC, BVIN, Excel, INKP, TUWR. Dan nominalnya pun itu nggak terlalu besar ya. 188M, 104M. Dibandingkan yang tadi buy-nya itu sampai triliun ya. 1.700.000.000.000. Seperti itu. Jadi terdeteksi akumulasi asing yang cukup besar untuk minggu ini. Semoga minggu depan asing masih terus melakukan aksi buy-nya sehingga IHSG ini bisa benar-benar confirm untuk uptrend. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut untuk analisa sahamnya di mana karena IHSG-nya bullish otomatis banyak yang hijau parah ya. Yang BNF, metode BNF ini bahkan hampir semua ini rebound ya. Cuman satu yang gagal rebound yaitu saham kota. Ini NPGF rebound ke hari kedua, MLPT juga rebound. Minggu lalu ini sebenarnya sangat enak ya. Kenapa? Karena saham-saham yang masuk di BNF ini ada beberapa yang cukup menarik. Seperti MLPT, terus LPKR sama BTPS. Terutama BTPS ini ya. Ini kan saya sempat bilang juga bahwa ini termasuk salah satu saham yang fundamentalnya itu masih ada gitu loh. Biasanya saham-saham yang masuk di BNF method itu kan yang ibaratnya itu fundamentalnya agak kurang lah. Nah, tapi minggu lalu itu ada BTPS. Dimana ini hampir semuanya rebound, yang gagal rebound cuma kota ya. Terus untuk technical and broker summary, yang ini ya, yang naik adalah Excel, BVIN, dan Pegas. Nah, terus yang lainnya ini sideways, BBYB, Adaro, ini nggak kemana-mana. Wah, Adaro sama NBAP ini mengecewakan sekali ya. Dimana harga batu baranya jos, tapi dia malah nggak naik harganya. Adaro sama MBAP ini. MBAP ini habis bagi dividen, come di dividen. Jadi dia mengalami penurunan. Terus ada Antam sama Friend juga nggak kemana-mana. Sideways, Friend juga masih di 89. Nah, untuk minggu ini, atau saya boleh bilang minggu depan ya, Senin sampai Jumat depan, saham yang masuk di BNF method ini tidak ada yang ada fundamentalnya gitu loh. Tidak ada yang berfundamental. Jadi kayak Toys, Tech, PBRE, Kota, Koni, dan GIAA. Ini adalah saham-saham yang super high risk ya semua. Ada Toys di mana thresholdnya 21, kemudian ada Tech ya. Tech ini sampai 40,9. Coba kita lihat sebentar ya. 40 itu cukup tinggi sekali ya sudah. Terus, wih lah grafiknya seperti ini. Ini open ARB terus ini. Nah ini, Pak. Pantes dia kok turunnya tajam ini ya, grafiknya seperti ini. Nah, teman-teman kalau misalkan berspekulasi buy di sini itu harus benar-benar fast ya, benar-benar scalping saja. Dan masuknya jangan langsung polosan, tapi kita lihat apakah ada pergerakan dari bid offernya yang mendukung untuk naik ya. Nah, di sini dia pas ada di level MA 200-nya. Untuk closing kemarin, MA 200-nya ini ya, di garis pink ini 1263. Terus dia closingnya di 1260. Seperti itu. Nah, ini PBRX saya kasih highlight merah ya. Kenapa? Walaupun dia threshold 26%, cuman teman-teman harus hati-hati terhadap saham-saham jebakan ya. Nah, saham-saham jebakan itu seperti apa? Ini saya kasih contoh, salah satunya itu adalah Stril ya. Nah, kalau kita lihat ya di Stril, secara fundamental, kalau teman-teman perhatikan, wah ini kan ya bagus banget ya, 9,4 triliun equity. Terus profit 1,2 triliun. Cuman kena nggak bayar hutang. Nah, akhirnya suspend. Nah, ini kan kasihan ya, orang-orang yang investor-investor yang ada di Stril ini nggak bisa lepas loh barangnya. Ini ibaratnya kayak uang mati. Sampai kapan disuspend? Nobody knows. Jadi kita pun juga nggak tahu sampai kapan ini dibuka. Nah, terus ada contoh lagi itu kayak TDPM. Nah, ini kalau teman-teman lihat juga laporan keuangannya, nah, equity-nya 2,3 triliun. Terus dia masih cetak profit. Tapi laporan keuangan belum disampaikan dan ini setahu saya juga suspend. Nah, ini ya. Ada masalah dengan obligasinya, surat hutangnya. MTN-nya. Nah, jadi kena suspend. Nah, begitu pula dengan si PBRX ini. Ini PBRX ya. Pan Brothers.
Kalau teman-teman hanya melihat dari fundamental, wih ini equity-nya 3,9 triliun, profitnya 330 miliar. Nah, cuman karena saya mengamati beberapa fenomena belakangan ini, penundaan hutang ini cukup berbahaya kalau sampai kena suspend ya. Jadi ini kan PBRX sekarang ini belum suspend. Memang kita nggak tahu apakah nanti bakal kena suspend atau enggak. Cuman sangat hati-hati. Jadi kalau saya bilang lebih baik dihindari saja lah dulu. Karena ini laporan keuangannya bagus tapi kok nggak bayar hutang. Nah itu adalah suatu tanda tanya yang besar. Seperti dua saham yang saya sebutkan ya. Sril sama si TDPM. Nah ini juga ada potensi untuk suspend. Hati-hati ya guys. Terus Kota, Koni, nah terakhir ada GIAA ya. Ini mungkin yang beberapa hari ini muncul di highlight berita terus. GIAA akibat laporan keuangannya hancur lebur ya. Udah, nah ini coba kita lihat GIAA. Ini ya, kita sekilas bisa melihat bahwa equity-nya minus 6,7 triliun, terus ada berita apa mau dipensiunkan dini semua karyawannya, labanya minus 16 triliun. Jadi ini waduh, cukup parah ya. Bukan cukup parah, ini sangat amat parah laporan keuangan yang seperti ini modelnya. Nah, jadi teman-teman juga berhati-hati untuk saham-saham yang seperti ini. Karena kalau misalkan turun terus ya berbahaya. Tapi kalau ini GIA ini kan kebetulan itu salah satu yang punya BUMN ya. Jadi misalkan nih nanti ini sahamnya drop parah ya, drop terus ada berita bahwa Menteri Erick Thohir melakukan bla 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 bla. Nah, itu masih ada potensi untuk naik. Seperti itu. Cuman sekali lagi kalau saham-saham seperti ini itu tipenya itu super high risk. Jadi lebih baik itu hanya scalping saja. Kalau teman-teman yang benar-benar jiwanya itu spekulator ya untuk di saham GIAA. Seperti itu. Oke, berikutnya dari technical and broker summary ya. Yang up semua saya masih masukkan. Kenapa? Karena saya itu sukanya kalau misalkan sahamnya lagi naik itu jangan buru-buru untuk dilepas ya. Nah, seperti ini ya, XL dari kemarin 2360 sekarang sudah 2550. Untuk satu minggu ini masih big akumulasi ya. Jadi targetnya saya naikkan ke 2750. Kemudian ada Bevin. Bevin ini malah langganan ya. Dia mana ya? Bevin. Dia ini kenaikannya ini cukup memberikan profit yang lumayan ya Bevin ini. Nah, ini kenaikannya signifikan sekali, uptrend terus ya. Nah, biasanya kalau orang-orang itu terlalu cepat untuk take profit. Misalkan dia beli katakanlah di level 660, ya udah di level 730 sudah dilepas. Nah, kalau misalkan sahamnya lagi naik, itu lebih baik kita hanya pasang trailing stop aja. Jadi jangan keburu-buru dilepas. Karena kalau sudah uptrend, apalagi kalau bisa kita dapat swing misalkan 40%, itu sangat lumayan ya, seperti itu. Saya pasang target berikutnya di 900. Oh iya, cuman di Bevin ini sudah mulai menembus ya batas stokastiknya sama RSI-nya sudah mulai menembus atas ya. Kalau dia nggak bisa melanjutkan momentum penguatannya, dia bisa mulai ada koreksi seperti itu. Terus ada Pegas ya 1170. Pegas, coba kita lihat sebentar. Iya, sebenarnya harganya lagi di tengah ya, di antara Bollinger bawah sama Bollinger atasnya dia ada di tengah. Terus secara momentum dia ada mengalami peningkatan baik di MACD, RSI dan stokastiknya. Untuk ini kemarin ini kan sempat down gap ya, di sini 1200-an ini. Terus, nah ini kalau teman-teman bisa lihat. Ini ya, terus sempat kejebol cuman ini sempat kejebol terus dia kembali ke zona yang bawah. Jadi ini kembali menjadi resistennya. Dia mau retest ya. Apakah dia berhasil untuk up lagi, naik lagi menjebol untuk resisten 1200 ini ataukah dia akan kembali turun ke level ini? Kalau misalnya gagal tembus ya dia biasanya akan kembali ke supportnya ada di level berapa? 1053 ini ya. Nah ini untuk saham Pegas ya.
retest dia. Terus DSNG. Nah, saham DSNG ini kan bergerak di bidang CPO. CPO memang lagi terkena apa ya, sentimen negatif akibat Malaysia kan COVID-nya lumayan parah ya, sampai lockdown segala. Oh iya, coba saya cek juga CPO price. Sekarang berapa ini CPO price-nya ini? Oh, masih naik dia. Iya, jadi harga CPO-nya masih cenderung untuk menguat ya ini. Nah, terus bentar saya close ya. Good price, good price. Oke. Nah, si DSNG ini saya perhatikan itu dia lagi ada di area support. Supportnya kan di 520 sampai paling rendahnya kan 510 ya. Nah, kalau saham-saham seperti ini itu risk rewardnya itu cukup menarik ya. Dimana kalau misalkan kita cut lossnya nggak terlalu banyak, tapi kalau dia sampai benar-benar mantul rebound untuk reversal trend ya, mau ke atas itu dia swingnya cukup jauh seperti itu. Jadi saya masukkan di sini ya DSNG, walaupun secara kalau kita lihat RSI-nya nggak terlalu bagus ya sama si stochastiknya. Nah, cuman kan memang kalau kita melihat secara teknikal itu tidak ada ilmu pasti ya. Oh, kalau patternnya begini ini pasti naik apa segala macam, nggak ada. Jadi ya semua itu based on experience juga. Nah, jadi mengapa kok saya masukkan? Karena saya melihat risk rewardnya itu menarik untuk saham DSNG. Berikutnya ada saham Agro. Agro ini digadang-gadang mau menjadi untuk salah satu bank digital ya. Nah, dia ini sudah break ya. Nah, ini dia mau menembus di sini. Mau menembus di level yang ini ya. Oh, sorry. Ini sampai sini. Nah, dia mau mencoba menembus level 1000 ini ya. Sempat tersentuh. Nah, ini 1010 pas kesentuh, tapi dia kembali lagi. Nah, ini dia juga lagi di resisten dan mau retest ya untuk saham Agro. Secara bandarmologi memang masih distribusi, cuman saya pasang target di 1080 ya. Kalau dia berhasil menembus ini, dia potensi ke 1080. Saya merasa ini juga cukup menarik untuk saham Agro. Terus ada saham BRI. Nah, BRI ini kan saham yang paling banyak diakumulasi asing selama seminggu kemarin ya. 1 triliun. Nah, ini ya. Kita bisa lihat yang garis birunya ini asingnya masuk cukup kencang di sini. Nah, ini diharapkan semoga menjadi awal untuk uptrend dari BRI. Kembali uptrendnya ya. Seperti itu. Kemarin kan sempat hampir 5.000 kan, ini 4950. Terus dia jatuh terus kan. Terus dia mulai bangkit lagi setelah kembali diakumulasi oleh asing. Dan terakhir itu adalah Neng Elsa. Nah, ini Elsa Oil ya. Nah, ini saya melihat harga minyaknya juga ada kenaikan dan ini sempat terjadi sontakan ya. Sontakan di hari tanggal 2 Juni ini. Hijau ini. Terus dia ada koreksi. Nah, jadi saya melihat ini juga cukup menarik untuk saham Elsa dengan target di level psikologisnya itu angka 350. Terus terakhir ada special mention ya untuk BABP. Wah, ini sahamnya lagi heboh ya karena kenaikannya luar biasa. Banyak orang yang ini ya. Dari harga 90-an jos sampai 294. Nah, dan di closingnya pun kita lihat BABP, mana BABP. Nah, ini ya ada ganjelan segini. Artinya ini ada big player yang lagi main-main ini sama sahamnya. Diganjel sampai 2 juta lot ini. Nah, BABP ini kan dari Bank MNC ini digembor-gemborkan tuh mempunyai ekosistem untuk digital ya. Jadi dia sudah di-approve layanan digital, bukan bank digital ya, layanan digitalnya dengan aplikasi Motion. Nah, untuk bank digitalnya kan sampai sekarang masih belum keluar perizinannya. Nah, terus MNC sendiri mempunyai beberapa lini sektor, salah satunya ada BMTR, ada BABP, terus ada holdingnya MNCN, terus ada propertinya Kapik.
Nah, diharapkan bisa terjadi cross selling untuk nasabah-nasabah yang ada di emiten-emiten anak perusahaan MNC bisa menjadi nasabah di BABP. Karena mesinnya itu sudah jadi, aplikasinya itu sudah jadi dan sudah mendapat izin dari OJK, seperti itu, di cross selling. Terus banyak yang membandingkan juga dengan Arto 11875. Kalau secara value Arto ini kan 20 kali kan. Terus minus 4000 untuk PE ratio-nya. Sedangkan kalau kita lihat BABP ya jauh. BABP ini kan 4,8 kali dengan 600 kali untuk PE ratio-nya. Masih positif lah ya. Kalau tadi Arto kan negatif. Cuman memang saham-saham seperti ini itu kita nggak bisa valuasi secara tradisional lagi ya, dimana pakai mungkin discounted cost flow ataupun aset base. Nah, itu sudah nggak bisa. Kenapa? Karena ini sudah mainnya itu big data. Untuk valuasi big data ini yang memang belum ada metode. Bukan belum ada, mungkin saya yang belum tahu ya. Metode apa yang bisa digunakan untuk memvaluasi emiten yang mengandalkan big data seperti ini. Mereka benar-benar jualnya itu big data aja. Oh, ini kita punya potensi pelanggannya sampai berapa juta orang. Ini punya potensi pelanggannya sampai pakai Gojek kan, ekosistemnya Gojek. Seperti itu. Nah, cuman memang kalau saham-saham seperti ini kan naiknya sudah kenceng ya. Jadi lebih baik itu kalau di posisi sekarang ya, kalau memang masih mau berani masuk, ya lebih baik one day trade. Jadi masuk, terus kalau memang naik ya udah keluar aja. Nah, nanti besoknya kan bisa masuk lagi. Atau buy-nya itu di closingnya. Jadi closing session kalau memang dirasa ini kuat tarikannya, ya udah di buy. Biasanya kalau tarikannya kuat, pagi-pagi itu dia akan lompat. Seperti itu. Ketika lompat ya bisa kita sell. Jadi nggak terlalu beresiko. Kenapa? Karena kalau sudah di pucuk harum, terus kita buy, kita hold. Kalau sampai terjadi reversal tren, dia mulai turun ARB itu bisa ARB berjilid-jilid. Nah, itu yang bahayanya di sana. Oke guys, cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Semoga teman-teman sehat selalu ya, jaga selalu kondisi kesehatan dan cuan selalu. See you guys.